Oke, selamat datang di channel Penikmat Catur. Dan kali ini kita akan membahas partai catur yang dimainkan antara Nodir Backup Duta Sorov melawan WY yang dimainkan di tiebreak Tata Chestel 2024 untuk menentukan siapa juara di turnamen kali ini. Dan kita langsung mulai ke permainannya. Permainan dimulai dengan langkah E4 dari Nodir Back. Sebuah kejutan dari WY memainkan alihin defense. E5, kuda D5, dan D4. Ini adalah main line. D6, kuda F3, lalu hitam memakan pion, kuda memakan pion, dan C6. Kemudian gajah ke D3, kuda ke D7 mengharapkan pertukaran kuda, dan putih menerima pertukaran. Gajah tukar kuda dan rokade pendek. Bisa dibilang putih sudah aman di sini. Kita meneruskan perkembangan buahnya. Kali ini adalah fianchetto ke G7. Benteng ke E1. Gajah ke G7 sesuai rencana. Dan pion C3 karena hitam sedang mengancam pion D4 ya. Jadi harus mendefend atau mempertahankan pion D4. Oke, kemudian rokade pendek dan bisa dibilang kedua posisi sudah aman karena masing-masing sudah rokade pendek. Di sini putih mengembangkan kuda terlebih dahulu sebelum gajah di C1. Benteng ke C8 dan kuda ke E4 membuka diagonal gajah agar gajah bisa berkembang ke G5 selanjutnya. Benteng ke E8, gajah ke G5, kita mengancam gajah mundur ke gajah ke D2, pion ke B6. Di sini hitam mencoba memberikan sebuah kontrol ke petak C5. Dia hanya tidak ingin kuda bisa memakai pion petak ini ya. Selanjutnya di sini setelah permainan berlangsung imbang, putih memutuskan untuk membuat sebuah serangan yang dimulai dengan serangan ke pion di H6. Di sini hitam sudah pasti harus mempertahankan pionnya. Raja ke H7 dan H4. Terus menyerang. Kali ini idenya adalah H5 untuk melemahkan formasi pion di sisi sayap raja. Dan F5, hitam bermain sangat aktif, menyerang balik putih. Kuda harus bergerak. Kuda ke G3. Dan sesuai prinsip, jika lawan menyerang di sayap, balasan terbaik adalah serangan balik di petak pusat. Dan di sini diterapkan oleh hitam. Di sini hitam melakukan serangan balik di petak pusat. Dan di sini putih meneruskan serangannya di sayap. H5. Dan hitam juga sesuai prinsip dia terus meneruskan serangannya di petak pusat E4. Lalu putih memakan pion dengan tempo. Raja makan pion. Raja mundur ke H7. Kuda ke H5. Ya, sebuah ancaman yang sederhana. Kuda makan gajah dan lalu makan pion H6. Benteng ke G8. Dia benar-benar membiarkan putih memakan pion H, tapi dengan sebuah kompensasi file G yang akan digunakan hitam untuk menyerang
dan akan menjadi sebuah titik balik di partai ini. Putih mengancam kuda di D5. Kuda mundur ke C7. Lalu setelah pendek ke G6 mengancam gajah. Gajah ke F4. Kuda ke E6. Menteri ke E3 dan ya sekarang menteri ke E4. Hitam mengancam gajah di F4. Gajah harus mundur di sini. Gajah ke-3, menteri ke F6, dan hitam mundur dengan sebuah ancaman garpu melalui langkah F4. Jadi putih harus bereaksi, ya, menyerang balik menteri. Menteri balik lagi ke H4, dan G3 kali ini mengancam menteri. Menteri ke H3, putih terus mengancam menteri di sini. Menteri ke H5, dan akhirnya di sini putih punya pemikiran untuk menukarkan menteri dengan menteri. Dan ya seperti kita tahu, hitam di sini punya file G dan dia sudah kalah pion tadi karena dikorbankan. Maka dari itu tidak ada alasan untuk menukar menteri, ya. Jadi dia lebih baik mempertahankan menteri di papan untuk sebuah serangan. Gajah ke G2. Benteng sangat kuat di G file, ya. Ancaman berikutnya itu sangat sederhana. Pion ke F4 itu sangatlah kuat. Dan di sini putih sudah pasti harus mengantisipasi ini. D5 adalah metode putih untuk mengantisipasi F4 dengan sebuah serangan, tapi sayang tidak efektif. Kuda ke G5. Gajah ke F4. Kuda H3 sekap. Di sini putih bisa dibilang sudah berhasil menghentikan ancaman hitam. Benteng ke D1, sebuah kesalahan dari putih. Benteng ke G4, hitam mengancam gajah di F4 menggunakan pin di G file, jadi putih harus bereaksi. Putih lagi-lagi ingin menukar menteri, tapi ya seperti kita bilang tadi, kita harus menolak pertukaran menteri sudah pasti karena dia sedang dalam inisiatif, dia sedang menyerang. Dan akhirnya putih melakukan blunder yang menjadi titik balik hitam di sini. Di sini blunder karena hitam akhirnya bisa memainkan pion F4 di sini. Pion F4 dimainkan. Pion makan G3. Skak. Lalu sudah pasti, ya, benteng makan pion dan di sini pun raja hanya punya satu langkah. Raja ke F2 dan simple. Benteng ke F3 dengan sebuah skak dan pin ke menteri. Lalu setelah raja mundur, putih menyerah, ya, karena sudah pasti dia kehilangan menteri. Oke, dan itu tadi adalah permainan antara Nodirbek Abdutasarov melawan WY yang dimenangkan oleh WY dengan cara yang terlihat sangat simpel.
Dengan mengorbankan satu pion, kemudian mendapatkan file K, lalu dia menggunakan pion-pion pusatnya di E4, F4, dia melakukan sebuah serangan ke sayap raja dan menang. Begitulah prosesnya. Oke, sampai jumpa.